Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irfan Khairul Umam LLM selaku dosen pengampu mata kuliah Legal Drafting. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengamatan Partisipatif Legislasi di DPRD. Langsung saja perkenalan anggota dari kelompok 13. Nama saya Ahmad Farhan, NIM 01, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 5. Nama saya Dea Vila MS, NIM 02, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 5. Nama saya Arina Rohat, dari Prodi HPI semester 5. NIM-nya yaitu 11904540016. Nama saya Delia Zaizafun, NIM 15, Program Studi Hukum Pidana Islam semester 5. Baik, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang pengamatan partisipatif legislasi di DPRD. Bagian yang pertama yaitu ada pengertian DPRD. Pengertian DPRD menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dijelaskan juga dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 yaitu mencakup dua macam. Yaitu yang pertama pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Yang kedua ada pemerintah daerah kabupaten ataupun kota dan DPRD kabupaten ataupun kota. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada fungsi DPRD. Dan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 41 sebagaimana yang berbunyi, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang pertama yaitu ada fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan bersama kepala daerah. Yang kedua yaitu ada fungsi anggaran, yaitu fungsi menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan yang dimiliki oleh fungsi anggaran yaitu tujuan pertama ialah memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengatur APBD dengan tepat sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa adanya upaya-upaya melebihkan ataupun mengurangi kebutuhan atas kekurangan keuangan daerah. Yang ketiga ada fungsi pengawasan ataupun yaitu terhadap pelaksanaan peraturan daerah, perundangan lainnya, keputusan kepala daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan juga pelaksanaan program pemerintah daerah. Langsung saja kita akan kaji lebih dalam tentang fungsi legislasi DPRD. Yang pertama yaitu ada legislasi, yaitu fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD provinsi, kabupaten ataupun kota untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam menjalankan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah sebagaimana pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten ataupun kota yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyusunan program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan naskah akademiknya. Dan yang kedua yaitu membahas bersama kepala daerah dan menyetujui ataupun tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Dan yang ketiga yaitu mengajukan usul rancangan peraturan daerah. Sebagaimana pada pasal 4 dinyatakan bahwa yang pertama yaitu program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Dan yang kedua yaitu ada pembentukan peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD kepala daerah sebelum membahas tentang teknik penyusunan, yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu perda. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur atau bupati dan wali kota. Perda terdiri dari yang pertama perda provinsi sesuai pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua perda kabupaten atau kota sesuai pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada dua keunikan dalam istilah perda. Pada Provinsi Aceh peraturan daerah dikenal dengan istilah konun, sementara di Provinsi Papua perda dikenal dengan istilah peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi.
Berbicara mengenai materi muatan Perda, berupa materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan. Dasar hukum pembentukan perda terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahap pembentukan perda. Yang pertama, perencanaan Raperda. Tahap ini dilakukan dalam suatu program pembentukan perda atau Propemperda dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Yang kedua, penyusunan Raperda. Sesuai pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa penyusunan rancangan perda dilakukan sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pembahasan Raperda. Pembahasan rancangan perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Hal ini dilakukan melalui tingkat pembicaraan. Yang keempat, penetapan atau pengesahan Raperda. Rancangan perda yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Yang kelima, pengundangan Raperda. Perda diundangkan dalam lembaran daerah di mana pengundangan ini dilakukan oleh sekretaris daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak tanggal diundangkan. Mekanisme pembentukan kanun yang menjadi hukum dasar dari proses pembentukan kanun Kota Banda Aceh adalah Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun. Yang pertama, perencanaan rancangan kanun. Perencanaan rancangan kanun kabupaten atau kota dilakukan dalam program legislasi. Program legislasi disusun oleh Panitia Legislasi DPRK melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Sesudah itu, hasil koordinasi penyusunan program legislasi ditetapkan sebagai keputusan DPRK setelah mendapat persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Kemudian, DPRK atau Bupati ataupun Wali Kota dalam membentuk rancangan kanun harus berpedoman pada program legislasi yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan kanun. Tahap penyusunan diawali dengan identifikasi agenda yang berasal dari publik, DPRK, atau pemerintah daerah. Publik bisa menyampaikan permasalahan yang pantas dimasukkan dalam agenda politik untuk selanjutnya dirumuskan sebagai kebijakan publik yang tertuang dalam kanun. Aspirasi publik kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah atau DPR Kota Banda Aceh untuk ditindaklanjuti. Meskipun publik dapat mengupayakan pembentukan kanun termasuk menyusun rancangan kanun, namun untuk dapat menjadi kanun pengajuan secara formil tetap dilakukan melalui dua pintu, yaitu DPRK Banda Aceh dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka proses yang mengawali pembentukan kanun dibedakan antara tahapan penyusunan rancangan kanun yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang dilakukan oleh DPRK Banda Aceh. Agenda politik dari pemerintah daerah dapat diupayakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di daerah. Agenda tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk usul prakarsa yang apabila disetujui dapat dilanjutkan dengan penyusunan draft kanun. Baiklah, yang pertama saya akan membahas penyusunan rancangan kanun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Langkah yang pertama adalah satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota dapat menjadi pamrakarsa dalam mempersiapkan rancangan kanun sesuai bidang tugas. Langkah yang kedua, pamrakarsa melapor rencana penyusunan pra-rancangan kanun kabupaten atau kota ke bupati atau wali kota, disertai konsepsi pengaturan rancangan kanun yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, dasar hukum, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian, satuan kerja perangkat daerah
menyusun naskah akademik. Naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar, islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok, dan lingkup materi yang akan diatur. Kemudian, Satuan Kerja Perangkat Daerah membentuk tim untuk menyusun pra-rancangan kanun. Setelah itu, rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk meminta tanggapan dan pertimbangan, yaitu selama 7 hari. Kemudian, naskah pra-rancangan dan hasil tanggapan serta pertimbangan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pamrakarsa kepada Sekda, kabupaten atau kota untuk ditindaklanjuti. Kemudian, Sekda menugaskan kepada Biro atau Bagian Sekda Kabupaten dan Kota untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pra-rancangan kanun. Setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, Biro atau Bagian melapor perkembangan pra-rancangan kanun atau permasalahan pada Bupati atau Wali Kota melalui Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, Bupati atau Wali Kota membentuk tim asistensi pembahasan rancangan kanun. Yang kedua, penyusunan rancangan kanun dari DPRK. Langkah pertama, rancangan kanun disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia legislasi DPRK. Kemudian, Pamrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra-rancangan kanun kabupaten atau kota kepada pimpinan DPRK disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan kanun yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, dasar hukum, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian, anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia legislasi DPRK menyusun persiapan pra-rancangan kanun. Kemudian dilanjutkan naskah akademik. Lalu membentuk tim untuk menyusun pra-rancangan kanun. Rancangan kanun yang dirancang oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pimpinan DPRK Banda Aceh dengan surat pengantar, sedangkan rancangan kanun oleh anggota komisi atau kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRK Banda Aceh untuk mendapat persetujuan DPRK Banda Aceh. Dan yang terakhir, rancangan kanun yang disiapkan DPRK Banda Aceh disampaikan oleh pimpinan DPRK Banda Aceh kepada Kepala Daerah. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian ketiga tentang tahap pembahasan rancangan konun. Nah, mekanisme dan proses pembahasan rancangan konun sampai menjadi konun itu dilakukan dalam beberapa tahapan pembicaraan, baik itu usul rancangan yang berasal dari kepala daerah maupun usulan rancangan konun atas hak prakarsa DPR Kota Banda Aceh. Nah, pembahasan rancangan konun di DPRK dilakukan oleh DPRK itu sendiri bersama Bupati atau Wali Kota. Tahap pembicaraan dilakukan melalui tingkat rapat komisi, gabungan komisi, panitia legislasi atau panitia khusus, dan rapat paripurna. Nah, apabila dalam satu masa sidang DPRK dan Bupati Wali Kota menyampaikan rancangan konun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan konun yang disampaikan oleh DPRK. Sedangkan rancangan konun yang disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota itu digunakan sebagai bahan sandingan. Kemudian, rancangan konun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Bupati atau Wali Kota dan DPRK tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama. Lalu di sini ada penyampaian rancangan konun dari Wali Kota kepada DPRK. Nah, yang pertama itu rancangan konun yang telah disiapkan oleh Wali Kota diajukan kepada DPRK dengan melampirkan naskah akademik. Kemudian yang kedua, Wali Kota mengajukan rancangan konun pada pimpinan DPRK dengan surat pengantar. Lalu yang terakhir, DPRK membahas rancangan konun tersebut paling lama itu 60 hari sejak surat Wali Kota diterima. Di sini juga harus ada pelaporan dari perkembangan atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan rancangan konun di DPRK kepada Wali Kota. Lalu ada bagian B-nya di mana penyampaian rancangan konun dari DPRK kepada Wali Kota. Yang pertama, rancangan konun yang disiapkan DPRK diajukan kepada Wali Kota dengan surat pimpinan DPRK dengan melampirkan naskah akademik. Kemudian, pimpinan DPRK mengajukan rancangan konun kepada Wali Kota dengan surat pengantar. Lalu yang terakhir, Wali Kota paling lama 60 hari sejak menerima surat dari pimpinan DPRK sudah harus menunjuk pejabat yang mewakili pada pembahasan rancangan konun. Nah, kemudian bagian 5 yaitu tahap pengundangan konun. Pengundangan konun dilakukan dalam lembaran daerah. Sekretaris daerah menandatangani pengundangan konun dan membubuhkan tanda tangan pada naskah konun tersebut, dan setiap lembaran daerah ataupun kabupaten ataupun kota diberikan nomor.
Pengundangan ini penting karena peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkannya kecuali ditentukan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dan kemudian pengundangan Konun Kota Banda Aceh dilakukan Sekretaris Daerah dan DPRK Banda Aceh, yaitu tidak ikut serta melakukan pengundangan konun tersebut. Semua pengundangan konun yang sudah dinyatakan sah harus mendapatkan persetujuan oleh pemerintah provinsi yang ditujukan sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, dan kemudian memperjelaskan konun dimuat dalam tambahan lembaran daerah, kabupaten, dan kota. Setelah diundangkan, maka konun tersebut disebarluaskan guna artinya dapat diketahui semua kalangan ataupun pihak dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dan kemudian bagian 6 yaitu ada tentang penyebarluasan konun. Penyebarluasan konun ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dilakukan melalui media cetak seperti koran dan juga media elektronik seperti handphone dan lainnya, dan juga banyak cara lainnya. Penyebarluasan konun Kota Banda Aceh dilakukan oleh lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh dan biasanya diserahkan pada bagian hukum pemerintah Kota Banda Aceh. Penyebarluasan konun Kota Banda Aceh dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada media cetak, radio, dan lainnya. Adapun cara lainnya yaitu sosialisasi. Dan konun Kota Banda Aceh biasanya diagendakan dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan konun yang telah disahkan pada tahun tersebut. Kumpulan konun tersebut juga disebarkan kepada kecamatan-kecamatan dari keseluruhan dari kelurahan ataupun desa-desa di seluruh Kota Banda Aceh. Partisipasi masyarakat. Dalam bab 6 Konun Aceh nomor 3 tahun 2007 pasal 23 dijelaskan bahwa yang pertama, setiap tahapan penyiapan dan pembahasan konun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Yang kedua, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan konun. Yang ketiga, masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap. Yang keempat, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 membuat pokok-pokok materi yang diusulkan. Yang kelima, masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan konun. Yang ketujuh, mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya yang diatur sebagai dalam pasal 25 ayat 1. Nah, dalam pasal 25 ayat 1 ini terdiri dalam ada beberapa isi. Yang pertama itu ada A di sini pada fase penyiapan prarancangan konun oleh pemrakarsa pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 oleh anggota komisi atau gabungan komisi atau panitia legislasi DPRA atau DPRK yang dimaksud dalam pasal 19. Kemudian pada bagian B, pada fase pembahasan oleh tim asistensi yang dibentuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 melalui forum rapat dengar pendapat. Lalu yang C, pada fase pelaksanaan seminar akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Lalu ada yang terakhir, pada fase ini pembahasan oleh DPRA atau DPRK sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam tata tertib DPRA atau DPRK itu sendiri. Nah, mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat ini dimaksud pada ayat 1 dan dapat dilakukan melalui forum seminar, lokakarya, fokus grup diskusi, rapat dengar pendapat umum atau RDPU, dan bentuk-bentuk penjaringan aspirasi publik lainnya. Nah, mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang meliputi penyebaran draft prarancangan konun dan jadwal pembahasan kepada masyarakat yang terdapat dalam pasal 25 ayat 3 Konun Aceh nomor 3 tahun 2007. Lalu, mengenai masa partisipasi masyarakat ini ditetapkan dalam jadwal kegiatan pada setiap fase penyiapan dan pembahasan prarancangan konun atau rancangan konun itu sendiri yang terdapat dalam pasal 25 ayat 4 Konun Aceh nomor 3 tahun 2007.
Kemudian, masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui mekanisme ini sebagaimana itu dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Paling lama itu 7 hari sejak dilakukan penyebar luasan yang sudah harus disampaikan kepada DPRA atau DPRK atau gubernur, bupati, wali kota untuk menjadi bahan pertimbangan. Kendala pada proses pembentukan kanun di DPRK Banda Aceh. Yang pertama, fungsi legislasi anggota DPRK dipandang belum maksimal dan belum memuaskan publik. Karena kurangnya inisiatif dari anggota DPR Kota Banda Aceh dalam mengajukan rancangan kanun yang dihasilkan, kebanyakan dari instansi pemerintah yang lain. Sedangkan DPR Kota Banda Aceh hanya ikut membahas atas usulan kanun-kanun tersebut, lalu ikut mengesahkan. Yang kedua, dalam proses penyusunan rancangan kanun yang berasal dari pemerintah Kota Banda Aceh sudah diajukan ke DPRK Banda Aceh. Sedangkan DPRK Banda Aceh tidak begitu banyak menyusun kanun sehingga mereka jarang mengajukan rancangan kanun ke pemerintah Kota Banda Aceh. Yang ketiga, mengenai penyelesaian rancangan kanun masih terlambat dikarenakan yang diusulkan hanya nama, yang mana seharusnya draft rancangan kanun juga harus disertakan. Namun yang terjadi, draft atau naskah akademiknya dan rancangan kanunnya tidak disertakan. Yang keempat, dalam penetapan rancangan kanun dilakukan sudah sesuai aturan. Akan tetapi, terdapat kendala dalam keterlambatan beberapa hari dalam penandatanganan rancangan kanun dikarenakan Wali Kota Banda Aceh tidak ada di tempat atau sedang keluar daerah. Yang kelima, produktivitas DPRK dalam melaksanakan fungsi legislasi masih rendah. Pembentukan kanun sudah sesuai dengan tahapan, tapi masih banyak kanun yang dilaksanakan belum terrealisasikan. Kemudian, ada beberapa faktor penghambat fungsi legislasi di DPRK Banda Aceh. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia terkait dengan pembentukan peraturan daerah melalui program legislasi daerah masih belum maksimal. Yang kedua, kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas yang harus diatasi, kekurang tahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, penyusun atau perancang perda cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya.